Peralatan otomatis tidak cukup, jadi kelompok orang ini murni menghancurkan dengan palu dan menggunakan gerobak dorong manusia untuk mengangkut puing-puing. Alasan mengapa begitu banyak orang menggali bersama, terutama karena jumlah orang yang terlalu banyak, harus bergegas untuk membangun sejumlah besar lubang jalan terbalik, untuk memastikan bahwa geng memiliki tempat berlindung yang aman. Pikiran menggali terowongan pertahanan untuk diri mereka sendiri. Orang-orang ini benar-benar lebih pekerja keras daripada orang lain. Bahkan jika mereka dilucuti, mereka tidak peduli sama sekali, dan hanya ingin menggali lebih banyak terowongan sesegera mungkin, sehingga mereka punya tempat mendarat. 8.000 orang yang datang untuk bergabung hampir semuanya dipersenjatai dan diperlengkapi, tetapi jatah yang mereka bawa tidak banyak. Rata-rata mereka hanya bisa bertahan selama 3 atau 5 hari, tetapi ada baiknya Hamid sendiri memiliki cadangan strategis yang cukup. Dia punya cukup makanan untuk memberi makan 2 atau 3.000 orang selama 2 atau 3 tahun. Bahkan jika itu 10.000 orang, tidak masalah untuk makan selama lebih dari setahun. Selain itu, ia juga membeli sejumlah besar makanan dari pedagang negara tetangga, dan makanan ini datang dari utara sepanjang waktu dengan transportasi darat. Tama lega mendengar bahwa ia memiliki begitu banyak prajurit. Tetapi tepat ketika Kementerian Hamid berkembang beberapa kali dan melaksanakan infrastruktur dengan kekuatan penuh, 5.000 tentara front kataklismik memutar kembali ke Suriah Utara dan memotong transportasi darat Hamid dengan utara 50 km utara Pangkalan Hamid. Ratusan truk pengangkut makanan ke Hamid, hanya kurang dari 30 yang dikirim, dan sisanya dihentikan semua. Setelah itu, Wildan memimpin 5.000 tentara front kataklismik untuk memotong transportasi darat Hamid dari selatan, dan kemudian, 5.000 tentara lainnya dari front kataklismik merebut beberapa dataran tinggi di sekitar Pangkalan Hamid, dan kemudian juga mulai membangun benteng, mencari untuk mengelilinginya sampai mati. Ketika Hamid menerima kabar itu, sudah terlambat. Para prajurit front bencana alam telah menyelesaikan formasi mereka, dan jika dia memberanikan diri untuk menerobos, dia pasti akan menghadapi serangan yang kuat. Ketika dia melaporkan masalah ini kepada Tama, Tama dengan lembut berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Untuk saat ini, biaya upah tentara bayaran mereka sangat tinggi, 10 hingga 20.000 orang di Suriah untuk mengepung Anda. Seorang hari biaya militer mungkin harus puluhan juta dolar. Mau banget makan setahun? Saya yakin mereka sama sekali tidak tahan. Apalagi kalau setahun masih belum bisa, mereka lebih banyak muka, terus belanja di sana tidak cukup sampai kehilangan muka, maka pasti mereka akan mundur." Mengatakan itu, Tama menginstruksikan, "Pokoknya, cadangan strategis Anda saat ini cukup untuk mendukung Anda selama 1 tahun, jadi Anda tidak peduli bagaimana mereka mengelilingi Anda. Sekarang hal yang paling penting adalah 1 atau 2. Salah satunya adalah terus melakukan infrastruktur Anda, memperkuat benteng gunung Anda, yang lain adalah memainkan 12 poin semangat juga. Sama sekali tidak dapat membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk meluncurkan operasi pemenggalan kepala." Hamid berkata, "Saudaraku, sejujurnya, saya tidak khawatir tentang semua ini. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah bahwa Anda mengatakan bahwa dalam beberapa hari untuk mengambil perjalanan Zain kembali ke negara itu. Bagaimana saya akan mengirimnya keluar?" Hamid khawatir jika markasnya dikepung oleh pihak lain, akan sangat sulit baginya untuk mengirim Zain keluar. Dan dia tahu betul bahwa Zain sangat penting bagi Tama, dan dalam beberapa hari Tama harus membawanya kembali ke negaranya. Meskipun Hamid tidak yakin apa yang Tama ingin dia kembali, tapi dia bisa merasakan bahwa Tama sangat mementingkan masalah ini. Mendengar kekhawatiran Hamid, Tama berbicara, "Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Untuk saat ini, mereka sekarang telah mengepung dan memblokir Anda. Tidak realistis bagi Anda untuk mengirim Zain keluar sekarang. Mengapa tidak turun ke bisnis dan perbaiki pertahananmu terlebih dahulu?"
Jika benar-benar tidak ada peluang bagus, maka saya akan menemukan cara untuk datang ke sana secara pribadi dan membawa Zain kembali. Kali ini, ritual leluhur keluarga Renza Qingming, Tama memiliki total 2 tujuan. Yang pertama, tentu saja, adalah memberi hormat yang baik kepada orang tuanya pada hari yang sangat penting ini bagi keluarga Renza. Yang kedua adalah membiarkan Zain berlutut di depan kuburan orang tuanya dan bertobat kepada orang tuanya atas soal pembentukan aliansi anti Renza saat itu. Oleh karena itu, pada hari Qingming, Zain harus muncul di Gunung DR. Ketika Hamid mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Saudaraku, aku dalam bahaya besar di sini. Kamu tidak boleh mempertaruhkan nyawamu untuk keluarga Sucipto ini. Bagaimana kalau berbalik, aku akan mengatur regu kematian dan mencari malam untuk mengirimnya keluar." "Pada malam hari, tidak mungkin," Tama dengan tegas menjawab. "Meskipun saya memiliki dendam terhadap orang ini, tetapi saat ini orang ini tidak bisa mati. Tama telah berjanji untuk meninggalkan Zain sebagai anjing sejak lama dan telah berjanji pada Ayu bahwa dia akan mengembalikan Zain setelah dia menjadi kepala keluarga Sucipto. Karena itu, dia pasti tidak bisa membiarkan Zain mati di Suriah. Dalam hal ini, itu seperti melanggar janjinya sendiri." Jadi, dia berkata kepada Hamid, "Kamu tidak perlu khawatir tentang Zain untuk saat ini. Lakukan yang terbaik untuk menjaga markasmu, dan jika musuh belum mundur pada akhir Maret, maka saya pribadi akan datang ke sana." Hamid mendengar ini, tidak punya pilihan selain setuju. Berkata, "Lalu bagaimana situasi di sini? Saya akan melaporkan kepada Anda dulu." Dalam beberapa hari berikutnya, ketenangan untuk sementara dipulihkan di Suriah. Prajurit Front Kataklismik tidak lagi bertempur dengan tentara pemerintah, tetapi mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk bersiap-siap memakan Hamid, sementara tentara pemerintah kehilangan seorang penolong yang kuat dan hanya bisa memperlambat laju serangan untuk sementara. Pada saat yang sama, di Surabaya sudah berada di bawah arus. Hari-hari ini, 2 raja perang lainnya dari Front Kataklismik, serta hampir 100 jenderal perang, melakukan perjalanan satu demi satu dari seluruh dunia untuk bergabung kembali dengan Yoshua di Surabaya. Mereka adalah andalan dari seluruh Front Kataklismik, dan juga kandidat yang akan dibawa Yoshua untuk menyerang Gunung DR kali ini. Kali ini, Yoshua tidak hanya ingin menginjak-injak keluarga Renza dan membalas dendam orang tuanya, tetapi juga ingin kembali ke panggung Surabaya sebagai Heavenly Dragon Descending, mewakili orang tuanya, Kataklismik Front, dan keluarga Winarta. Dia masih ingat situasi orang tuanya di Surabaya saat itu. Karena berbagai alasan, mayoritas orang tidak terlalu menyukai mereka, kurang lebih membenci orang tuanya. Dan bahkan banyak orang yang terus mengejek dan menyerangnya setelah kematian ayahnya, mengatakan bahwa dia tidak berguna, mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa melakukannya dengan baik sebagai anjing Zain dan lain sebagainya. Ini selalu menjadi rasa sakit di hati Yoshua. Jadi, kali ini, setelah menginjak keluarga Renza, dia ingin menjadi dewa di mata semua keluarga di Surabaya. Dia ingin membuat semua keluarga besar dan kecil bermartabat di Surabaya merendahkan diri di hadapannya. Hanya dengan cara ini dia bisa menggandakan wajah yang hilang untuk ayahnya yang sudah meninggal. Keluarga Renza, yang juga berada di Surabaya, tidak tahu apa-apa tentang tindakan Yoshua dan Kataklismik Front. Semua pikiran Maher Renza terfokus pada upacara leluhur yang akan datang. Kali ini, upacara leluhur juga sangat penting baginya. Kali ini, tidak hanya upacara leluhur setiap 12 tahun sekali, tetapi juga upacara leluhur pertama setelah makam leluhur keluarga Renza dipindahkan ke Gunung DR. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.